Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrin Bimasena dari kelas A Desain E-Learning dengan NIM 1101622060. Berikut saya sudah mempunyai rancangan pembelajaran sinkronus terbaik saya. Lalu hal pertama yang akan saya lakukan yaitu memulai dengan memilih mapel sejarah dengan materi Perang Dunia 1 dan 2. Kenapa? Karena saya memilih materi yang sangat relevan diajarkan dan mudah diingat sampai sekarang. Lalu, bagaimana rancangan sinkronus yang bisa saya lakukan? Nah, yang pertama, saya menggunakan platform aplikasi Zoom, yang mana itu sudah sangat relevan dan banyak digunakan oleh para siswa sampai mahasiswa sekarang. Nah, lalu saya akan merancang sinkronus dengan menggunakan tools tertentu yang sudah dirancang, yaitu yang diawali dengan memberikan bahan bacaan. Contohnya seperti apa bentuknya, seperti menonton video, lalu membahas ulang seperti kayak bundle activities. Lalu ketika sudah selesai dilakukan pembahasan dengan menonton ulang video ataupun mendengarkan penjelasan lainnya yang diulang, nah tentu saya akan mengadakan pengerjaan kuis lewat Quizizz dengan timer terbatas. Maka dengan itu, para siswa secara efektif belajar dengan cepat melalui pemahaman video, lalu langsung mengasahnya dengan pemberian Quizizz. Karena dengan itu, respon otak mereka yang masih mengingat itu akan lebih cepat merespon. Nah, setelah mereka selesai mengerjakan Quizizz, anak-anak akan disuruh aktif kembali Zoom, lalu melakukan breakout room, yang mana di dalam breakout room itu saya pastinya akan menanyakan satu persatu anak-anak tadi. Yang saya akan tanyakan adalah yaitu tentang melakukan kesimpulan ulang, yaitu dari mereka yang membaca video dan penilaian Quizizz tersebut. Nah, dengan itu tujuannya yaitu memberikan pemahaman ulang untuk mengingat kembali sebagai suatu kesimpulan, yang mana itu juga dapat membentuk interaktif yang baik antar siswa. Nah, hal tersebut juga saya lakukan karena mengikuti referensi video beberapa prinsip dan tips yang membuat bagaimana membuat pembelajaran sinkronus yang baik dan benar. Nah, contohnya yaitu seperti assessment of digital access. Bagaimana itu? Nah, assessment of digital access itu memastikan bahwa semua siswa dapat mengakses platform dengan baik sebelum memulainya. Lalu setelah itu, optimalisasi durasi kelas, yaitu seperti menjaga agar sesi tetap dinamis dan waktu tetap akan sama dan tidak akan berubah sesuai ditetapkan, dan juga tidak terlalu panjang untuk mempertahankan perhatian siswa. Lalu juga yang ketiga ada fitur interaktif, yaitu menggunakan teks chat panel atau chat Zoom, atau juga dengan fitur raise hand di Zoom, yaitu untuk meningkatkan keterlibatan atau interaktivitas bagi yang ingin menjawab soal atau menjawab suatu kesimpulan yang dibuat oleh guru. Nah, setelah itu penyampaian materi. Nah, dalam penyampaian materi ini berbicara juga harus jelas dan tidak monoton diulang-ulang. Maka itu biasanya kita akan menggunakan variasi nada suara yang berbeda demi menjaga konsentrasi anak-anak. Lalu juga ada aktivitas berbasis penilaian, yaitu menyampaikan instruksi untuk aktivitas yang dinilai secara berkala. Lalu juga ada koneksi pribadi, yaitu kita biasanya juga perlu menciptakan hubungan personal dengan siswa melalui panggilan nama dan juga dorongan partisipasi. Dengan begitu, beberapa siswa yang aktif, mereka juga akan terus ikut membantu follow up apa yang sudah dibicarakan oleh guru, dan juga bisa membantu teman sebayanya yang kurang mengerti.
yaitu lalu seterusnya ada keterbatasan beban kognitif. Nah, kita biasanya menyederhanakan informasi itu agar mudah dipahami oleh siswa dan tidak terlalu kompleks. Dan juga kita akan mengadakan tanya terbuka atau Q&A, tetapi dengan hal ini kita akan mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan kritis secara terbuka. Jadi jawaban apapun akan bisa diterima dan juga tidak menjadi perbedaan pun tidak masalah. Lalu ada juga perlu melibatkan orang tua. Nah, jika perlu, biasanya orang tua itu kadang ada yang sibuk dan ada juga yang tidak. Nah, jika mempunyai orang tua yang tidak terlalu sibuk, kamu juga bisa memintanya untuk menemanimu untuk belajar, dan juga sebagai bentuk dukungan keterlibatan siswa di rumah ketika melakukan pembelajaran sinkronus. Lalu ada juga penggunaan alat interaktif. Nah, penggunaan alat ini juga membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Nah, dengan rancangan ini juga diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai materi yang diberikan, dan juga membangun komunitas belajar yang baik dan solid dalam lingkungannya. Nah, berikut adalah tadi rancangan paparan yang bisa saya berikan dalam perencanaan pembelajaran sinkronus dengan beberapa referensi, tips, dan prinsip yang ada di LMS Design e-Learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.